Soal yang pertama, nah ini ada teks 1 ya buat soal nomor 1 sampai 4. Ceritanya gini ya. MIPI memiliki tandon air berbentuk balok dengan ukuran bagian dalam itu 3 kali 3 kali 2 meter ya. Yang telah terisi 3150 liter air pada pukul 7.00. Nah, tandon tersebut dialiri air dari dua pompa secara bersamaan, yaitu pompa A dengan debit 40 liter per menit, terus pompa B dengan debit 60 liter per menit. Ya. Nah, air dalam tandon digunakan MIPI untuk menyiram kebun melalui sistem penyiraman otomatis dengan debit 10 liter per menit. Nah, ini data-data yang diketahuinya banyak ya. Ya, saya petahin aja dulu ya. Yang pertama, ukuran tandon air. Ukuran tandon awal ya ini. Itu tuh 3 kali 3 kali 2 ya. Udah gitu, udah terisi 3150 liter. Jadi, ini jam 7. Udah terisi 3150 liter. Ya. Nah, terus tandon tersebut dialiri dua pompa secara bersamaan. Nah, pompa A itu debitnya 40 liter ya. Jadi pompa A, ini saya tulisnya pompa A gitu ya. Nah, itu punya debit, kalau nggak debit gini aja saya tulisnya QA gitu ya. Debit pompa A itu 40 liter per menit. Terus debit pompa B itu 60 liter per menit ya. Terus air dalam tandon digunakan MIPI untuk menyiram kebun. Oke, jadi untuk menyiram kebun ya berarti Q aja gitu ya. Ini 10 liter per menit. Nah, sistem penyiraman tersebut mulai menyala pada pukul 7.00 selama 5 menit. Kemudian berhenti selama 5 menit ya. Dan terus berulang hingga pukul 7.30. Nah, selain itu pompa A dan pompa B menyala sejak pukul 7.00. Ya, jadi ini siklus nyalanya ya. Dia nyala 5 menit. Saya tulis aja sini ya, nyala 5 menit. Mati 5 menit ya. Nah, langsung aja ya kita jawab pertanyaannya. Di sini volume maksimum air yang dapat ditampung oleh tandon air MIPI. Nah, ini kalau kita langsung baca ke soalnya sih gampang aja jawabnya ya. Berarti kan ukuran tandonnya kayak gini nih kurang lebih. Tuh. Ya. Ini saya udah copy gambarnya, udah siapin gambarnya. Ukurannya 3 kali 3 kali 2. Ini soal isian ya. Berarti volume maksimum itu teh sama dengan P kali L kali T aja. Volume balok 3 kali 3 kali 2 ya 18 kan. 18 meter kubik ya. Nah, 18 meter kubik ini berapa liter tuh? 18 kali 1000. Jadi volume totalnya atau volume maksimumnya itu kalau airnya dianggap nggak ada ya. Kan ukuran tandonnya 3 kali 3 kali 2 meter kubik dijadiin liter itu berarti dikali 1000 tuh, karena liter kan desimeter kubik. Jadi 18 kali 1000 tuh 18.000 liter gitu ya. Jadi soal nomor 1 jawabannya 18.000 ya. Nah, ini saya copy aja ya yang ini ya, data-data ini nanti kita pakai lagi gitu ya. Nah, kita jawab soal yang kedua. Ya, ini udah dipetain. Terus volume air yang tersisa dalam tandon air MIPI pada pukul 7.30 adalah berapa gitu? Berapa liter? Ya. Nah, di sini
Mula-mula kan jam 7.00 tuh ada 3.150 liter ya. Jadi ini tuh 3.150 tuh. Terus udah gitu tandon air tersebut dialiri katanya oleh 2 pompa secara bersamaan ya. Ini secara bersamaan. Pompa A dengan debit 40 liter per menit dan pompa B dengan debit 60 liter per menit. Berarti yang masuknya di situ total volume yang masuknya berapa tuh? 40 liter per menit dan pompa B 60 liter per menit. Jadi volume totalnya gini gampangnya ya, ngitungnya ya. Ini kita harus ngitung volume pada pukul 7.30. Jadi volumenya sama dengan volume awal tuh 3.150 kan. Terus ingatnya buat ngitung volume itu teh sama aja kayak debit kali waktu gitu. Ya, ini rumus ini jangan lupa nih. Nah, kan ada 2 pompa tuh, 2 pompa. Yang pertama pompa A sama pompa B itu yang ngalirin airnya masuk gitu, ya. Jadi dari pompa A sama pompa B itu teh masuk berapa tuh ya? Masuknya 40 liter per menit sama 60 liter per menit. Terus sistem penyiraman tersebut katanya mulai menyala pada pukul 7.00 selama 5 menit, kemudian berhenti selama 5 menit. Nah, kalau pompa A dan pompa B mah menyala terus sejak pukul 7.00. Jadi nanti airnya tuh ditambahin dari pompa A gitu ya. Ya, ini saya gambar aja ya, umpamanya ini dari keran A atau dari pompa A gitu ya. Ini pompa A, nanti airnya terus masuk gitu ya. Kayak ini ada air masuk terus. Ini dari pompa B juga sama. Dia mah terus nggak ada berhenti. Nah, ini pompa B, airnya juga masuk gitu. Selama 30 menit berarti. Berarti ditambah Q kali T. Q-nya T 60 liter. 40 liter tambah 60 liter berarti 100 liter aja. Kali 30 menit ya. 100 kali 30. Terus dikurangin yang keluarnya. Nah, katanya yang keluarnya yang ini yang rada riweuh ya. Yang keluarnya kudu hati-hati. Yang keluarnya untuk menyiram kebun kan. Kalau menyiram kebun berarti ya si debit airnya nanti debit air keluar. Jadi di sini ada yang keluar nih. Kayak saya bikin keran aja ini buat nyiramnya ya. Nah, ini yang C gitu misalnya ya. Dikurangi yang keluar. Nah, yang keluarnya berapa tuh? 10 liter per menit ya. Cuman kalau misalnya dari jam 7 nyala 5 menit, kemudian berhenti 5 menit sampai 7.30. Jadi gimana nih? Bentar ya, ini saya kotret aja. Berarti ini saya kotret di bawah ya. Ini teh kan jam 7. Terus 7.05. 7.05 ya. Terus 7.10. 7.15, 7.20, 7.25, terus 7.35. Nah, kalau berhenti mah berarti dianggap nggak keluar ya. Dia keluarnya berapa kali nih? Sistem penyiramannya mulai menyala pada pukul 7. Terus berhenti selama 5 menit kan? Sampai 7.05, terus dia berhenti nyala lagi jam 7.10. 2. Terus berhenti selama 5 menit lagi. Ya kan? Jadi 7.10 sampai 7.15-nya nyala. Sorry, ini kok 35 sih? Ini 30 ketang. Berhenti 5 menit, 7.15 berhenti, 7.20 teh nyala lagi. Tar ya. Bentar. Bukan gini. Ntar saya mikir dulu. Ini kan sistem penyiraman tersebut katanya mulai menyala pada pukul 7 selama 5 menit. Berarti 7 sampai 7.05 ini nyala nih. Gini aja berarti ini nyala. 7.05 sampai 7.10 mati. Nah, 7.10 sampai 7.15 ini nyala lagi. Terus 7.15 sampai 7.20 itu teh mati. Ya kan? 7.20 sampai 7.25, nah ini nyala lagi.
Jadi nyalanya tuh 3 kali gitu, ngerti nggak? Ya kan? 7 sampai 7.05 nyala, 7.10 sampai 7.15 nyala, 7.20 sampai 7.25 nyala. Nah ini nih. Jadi si volumenya teh nanti kita kurangin sama 3 kali nyala. Kalau 3 kali nyala berarti di sini teh 3 dikali 10 liter per menit kali 5 menit gitu ya. Ya udah aja di sini hitung nih volumenya berapa. Ntar jadi 3.150 ditambah 3.000 kurangi 150, 6.000 liter tuh volume sisanya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini tuh yang A ya. Nah, soal yang ketiga, jika debit sistem penyiraman itu meningkat sehingga menjadi 3 kali lipat dari debit awal. Dengan sistem menyala selama 5 menit dan berhenti selama 5 menit, seperti awal, tandon air MIPI terisi hingga 4/5 ketinggiannya itu jam berapa? Ini saya copy dulu aja ya data-data yang tadi, jadi biar gampang gitu ngerjainnya. Intinya mah jam berapa si volumenya ini teh sampai ke 4/5 ketinggiannya, jadi segini nih. Si volumenya, nah ini saya warnain dulu ya. Nah 4/5 ketinggiannya kebayang nggak? Tuh, sampai situ. Ya misalin ya 4/5 ketinggiannya teh segitu aja. Nih ya. Nih 4/5 dari volume. Dari volume si baloknya ya, berarti di sini kan 4/5 dari volume. Nah. Tapi si sistem penyiramannya meningkat jadi 30 liter per menit. Ini nanti saya rubah jadi 30 liter per menit gitu ya, yang keluarnya tah. Masuk mah tetap 40 liter per menit sama 60 liter per menit, cuman keluarnya ini tuh jadi 30 liter per menit tah, yang ngocur keluarnya. Ntar berarti ya biar gampang gini gerak analisisnya ya. Lihat jam 7.00 itu teh volumenya 3.150 ya kan. Nah sekarang jam 7.30 katanya kan si sistem penyiraman mah cuman bekerja sampai jam 7.30 kan. Dia terus berulang hingga pukul 7.30. Berarti jam 7.30 teh nanti ada air yang keluar gitu. Jadi nggak air masuk doang. Ya, jadi kita lihat gerak ini ya. Ini tuh saya copy dulu si periode nyalanya. Nyala mati gitu ya. Nah, ini teh sampai jam 7.30 kita lihat ya. Ntar buat nganalisisnya biar gampang, biar enakan ya. Nah ini jam 7.30 lihat gerak periode nyala mati gitu ya. Buat si kerancenya, karena yang bikin liar tuh si kerancenya dia keluarnya selang-seling gitu ya, periodik. Jadi si volumenya berapa nih jam 7.30? Berarti volumenya teh sama dengan ya volume awal aja 3.150 kan. Tambah yang masuknya itu teh 40 tambah 60 100 kan. 100 liter tadi kali 30 gitu ya. Dikurangin yang keluar. Kenapa kudu dikurangin ya? Iya kan keluar ya. Keluar mah berarti si cairnya airnya kebuang gitu ya. Berarti dikurangi 3 kali dia nyala gitu. Sekali nyala itu teh 5 menit. Ya kan? Sekali nyala 5 menit. Debitnya 30 liter per menit. Berarti Q-nya teh 30 kali 5 gitu ya. Cek berapa nih ya? Ini teh jadi 3.150. Ini 3.000. Ini 450. Jadi 6150 dikurangin 450 tar. Jadi 6.000 dikurang 300, ini 5.700 liter nih. Ini teh jam 7.30. Kebayang nggak ya? Ini saya nganalisisnya ya, nganalisisnya per jam gitu. Gini deh, biar kebayang ya saya nganalisisnya. Saya nulisnya begini. Tet, ini jam 7.30 si volumenya 5.700 liter. Ya. Nah, kalau jam 7.00, nah ini volumenya saya ke bawahin. Ya, jam 7.00 berarti si volumenya
3.150 liter gitu ya. Jadi nambah terus tuh. Nah, yang dia pengen di jam berapa sih volumenya teh nanti? Jadi 4/5 kali volume awalnya. Jadi ini teh 4/5 volume targetnya ya, saya hitung sini aja ya. Volume tujuan atau target itu teh sama dengan 4/5 kali volume tangki penuh, tangki doang, tangki kosong. Jadi 4/5 dikali berapa sih tadi volume kosongnya teh 18.000 liter kan? Nah, ini coret ya. Ini tuh jadi 3.600 kali 4. Aduh, ini angkanya males juga ya. 14.400. Nah, jam berapa dia sampai 14.400 liter gitu ya? Berarti volumenya, volume total teh sama dengan volume awal ditambah volume yang masuk. Volume awalnya kita hitung yang jam 7.30 gitu ya. Ini dari jam 7.30 ya. Ini jam 7.00 sampai 7.30 maksud saya. Ya, yang awal tuh. Udahlah, nggak usah ditulis-tulisnya gini aja. Volumenya tuh jadi 14.400. Mula-mula tuh berarti kan 5.700 saya hitung dari jam 7.30 ya. Tambah yang masuknya tadi di sini 40 sama 60. Yang keluarnya mah udah nggak ada lagi kan, si sistem penyiramannya cuman bekerjanya sampai jam 7.30. Ya. Di atas jam 7.30 mah ya udah mati aja si air keluarnya, udah nggak ada lagi. Jadi ini tambah 100 kali T gitu. Ya, ini coret aja. Semua bagi 100. 144 dikurang 57 teh berapa sih? 144 dikurang 57. Aduh, saya malu saya ngitung gitu. 44 kurang 57, 144 kurang 60 aja ya. 94 kurang 7 berarti 87 nih ya. T-nya 87. Nah, berarti T-nya 87 menit ya. Nah, ini T-nya sama dengan 87 menit. Berarti kalau 87 menit T, ini berarti T-nya sama dengan 1 jam 27 menit. Dihitung dari jam 7.30. Ya, jadi jamnya berapa tuh? 7.30 ditambah 1 jam 27 menit. Ini teh kalau kita hitung jadi jam 8.57 gitu ya. Ya, jadi nanti ini jam 8.57 tak baru keisi sampai 4/5 bagiannya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal yang keempat. Nah, setelah pukul 7.30, debit air pompa A meningkat sehingga tandon air MIPI penuh pada pukul 8.45. Nah, debit air pompa A setelah meningkat itu berapa liter per menit? Ya, berarti saya copy lagi aja ya si data yang tadi ya. Sorry. Yang ini nih. Yang meningkatnya cuma yang A doang kan setelah pukul 7.30. Berarti yang keluarnya mah udah nggak ada. Wah, ini udah nggak butuh ya data yang ini mah. Nah, dia mau sampai si volumenya teh penuh gitu. Tah, sampai penuh. Saya warnain dulu ya. Ini teh artinya penuh semua. Ya, yang keluarnya udah nggak ada lagi kan setelah pukul 7.30 ya nggak? Yang keluarnya mah buang aja. Nah, debit air pompa A setelah meningkat. Berarti si volume totalnya supaya dia keisi penuh teh harus 18.000 per liter kan? Ya. Oke. Berarti setelah pukul 7.30. Setelah pukul 7.30. Gini aja deh. Jangan saya nulisnya gini. Jam 7.00 teh tadi volumenya 3.150 liter. Terus jam 7.30 berapa? Ini normal ya, dia nggak diganti si debit keluarnya. Jadi debit keluarnya itu 10 liter per menit. Asalnya kita udah ngitung tadi di nomor 2 ya. Di nomor 2 berapa nih? Tuh 6.000 liter ya. Pada pukul 7.30 teh 6.000 liter nih. Jadi jam 7.30 teh ada 6.000 liter.
Nah, katanya jam 8.45 itu teh udah full 18.000 liter gitu. Nah, gimana nih? Debit air pompa A setelah meningkat. Berarti di sini cuman volume yang masuk doang kan, si B-nya mah anggar tetap gitu 60 liter per menit ya. Jadi nanti volume totalnya itu teh sama dengan volume awal ditambah volume yang masuk. Yang masuk teh volume dari si keran A ditambah volume dari keran B ya. Cuman debitnya yang berubah. Nah, ini kan kudu 18.000 liter nih. 18.000 liter berarti volume yang kudu diisinya bukan 18.000 liter karena di sini kan awalnya tuh udah ada, iya ya benar-benar 18.000 liter soalnya ada volume awal ya. 18.000 liter volume awalnya teh 6.000 tambah volume si A-nya teh berubah si debitnya. Berarti dikali berubah selama berapa menit nih? Jam 7.30 ke 8.45 teh berapa jam sih? 1 jam 15 menit ya. 1 jam 15 menit. Berarti ini teh 75 menit si waktunya ya. Ini kali 75 menit. A-nya aja berubah. Hari debit B-nya mah tetap. Debit B-nya itu 60 kali 75 gitu ya. Nah, jadi 18.000 dikurang 10.500 berapa tuh? 7.500 kan? 7.500. Ini teh sama dengan 75 ki. Ya udah ki-nya berarti 100 liter per menit dong. Ya, jadi jawaban yang tepatnya di sini adalah yang C ya. Alah ya. Nah, teks yang kelima di sini tuh ya informasi yang dikasihnya banyak banget ya dalam bentuk flowchart terus tabel. Nah, berhubung soal yang ditanya ini tentang benar salah, ya udahlah saya langsung cek aja ke pernyataan benar salah, nanti informasinya kita baca belakangan aja ya. Nah, ini soal nomor 5 pada hari Selasa susu sapi kualitas A yang diterima Koperasi Hijau itu adalah sebanyak 750 liter. Berarti kita cari ya informasi tentang hari Selasa nih. Nah, ini Koperasi Hijau katanya dia menerima susu sapi segar dari peternak lokal selama 5 hari. Fokus kita hari Selasa aja dah. Ini biar cepat ngerjainnya. Nah, ini susu sapi segar. Terus udah gitu kualitas A ya. Nah, kata kuncinya di sini kualitas A. Nah, berdasarkan kualitasnya 25% dari banyak susu sapi dikategorikan sebagai kualitas A. Udah titik sampai sini. Ya, berarti udah nomor 1 yang diterimanya berapa tuh? Hari Selasa. Dari 3.000 ya diterima 25% kan. Jadi 25 per 100 dikali 3.000 gitu ya. Ya ini kalau kita hitung teh 750 liter gitu ya. Ya udah ini bener. Kan cepat ngerjainnya kalau kayak gitu. Nah, pernyataan yang kedua, yogurt yang dihasilkan Koperasi Hijau pada hari Senin. Berarti keywordnya di sini yogurt hari Senin gitu ya. Dan yang dihasilkan, coba kita lihat. Hari Senin banyak susu sapi yang diterima di sini adalah 4.000. Nih saya nggak baca flowchart, nggak baca apa, saya cuma baca kata kuncinya aja. Ya. Nah, ini 25% dikategorikan sebagai kualitas A. Nah, dari kualitas A itu 60% diolah jadi minuman susu rasa coklat, 40% jadi susu rasa stroberi. Ini belum nyambung nih sama informasi di pernyataan 2. Terus susu yang tidak termasuk kualitas A, nah di sini ya, yang tidak termasuk kualitas A berarti 75%. Ya, jadi 75% kita kaliin dulu di sini sama susu yang diterima ya. Berarti kualitasnya kualitas B aja misalnya. 75 per 100. Susu yang diterima hari Senin kan 4.000. Berarti kalau kita hitung ini 3.000 liter.
Nah, pertanyaannya yang dihasilkan belum sampai ke yogurt nih. Nah, diolah menjadi produk lain, yaitu 70% menjadi yogurt. Nah, 70% jadi yogurt nih. Nah, dari si flowchartnya di sini alokasi buat yogurtnya berarti 70% ya yang diolah menjadi yogurt. Jadi 70% dari 3.000 ya yang dialokasikan jadi yogurt di situ ya. Itu berarti 2.100 liter. Terus yang dihasilkan sampai jadi yogurt katanya setiap 1 liter susu sapi segar. Nah, yang dihasilkan jadi yogurt 0,8 liter gitu kan. Ini kok jadi panah gini ya. Ntar saya hapus dulu. 0,8 liter. Ya berarti 0,8 aja kaliin. Nah, ini kali 0,8. Jadi produk yogurtnya itu 2.100 kali 0,8. Ini kalau kita hitung 1.680 liter, bukan 2.100. Jadi benar salah tah? Salah ya. Terus minuman susu rasa stroberi yang dihasilkan Koperasi Hijau pada hari Rabu 500 liter. Berarti keywordnya di situ hari Rabu ya. Yang ketiga hari Rabu. Rabu berapa sih? 5.000 ya. 5.000 yang dipasoknya. Berarti kalau susu stroberi teh kualitas A di sini kan. Nah, 25% dikategorikan sebagai kualitas A. Jadi 25% dia tergolong kualitas A kan. Kali 5.000. Nah, ini teh 1.250 liter. Belum jadi susu stroberi nih. Nah, dari susu kualitas A 60% diubah jadi coklat dan 40% jadi susu rasa stroberi. Ya. 40% jadi susu stroberi, berarti 40% ya dari sini. 40/100 dari 1.250. Berapa nih kalau kita hitung? Coret aja tuh 0 nih. Jadi 125 dikali 4 gitu ya. Gope 500 liter nih. Ya, jadi benar nggak nih? Benar ya. Jadi pernyataan yang tepat di sini benar salah benar ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika Koperasi Hijau itu mendapat 360 pesanan 360 kg keju dan 1.500 liter minuman rasa susu coklat. Gitu ya. Nah, jadi saya tulis dulu aja pesanannya. Pesanannya di sini itu teh 360 kg keju ditambah 1.500 susu coklat. Liter susu coklat ya. Aduh, ini nulis L liter maksud saya mah ya. Liter susu coklat. Saya langsung baca soalnya aja gitu. Serta proses produksi tetap melalui diagram alir. Di atas yang dimulai pada hari Senin. Hari Senin. Pesanan tersebut tercapai minimal setelah produksi selama berapa hari. Jadi gini ya. 360 kg keju. Waduh, ini mah ribet ya. Berarti harus satu-satu. Kayaknya mah gini aja deh, biar gampang ya, saya jadiin tabel aja. Ya. Ini coba, ini hari ya. Harinya teh kan Senin, Selasa, cuma 5 hari ketang. Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini pasokan susunya ya, saya salin ulang weh. 4.000, terus 3.000, terus 5.000, terus 4.000, terus 6.000 tuh ya. Nah, terus yang kualitas A berapa persen tuh? Kualitas A teh katanya 25% di sini. Kualitas A teh kita penting karena di sisi susu coklat tuh ini tergolong kualitas A gitu ya. Ini kualitas A. Yang ini
keju itu berarti dari kualitas B aja gitu ya, misalnya. Berarti yang A 25%-nya. 25%-nya ya kita kali seperempat aja. Kali 25/100. Jadi nanti 1000 bagi 4 ini berapa nih? 750. Ini 1250. Ini 1000. Ini 1500 gitu ya. Berarti kalau kualitas B masih sisanya kan? Kualitas B teh ini 3000. Terus ini 3000 kurang 750 teh 2250. Terus ini 3750. Ini 3000. Ini 4500 ya. Nah, dari kualitas A ini teh supaya jadi susu coklat. Susu coklatnya berarti berapa nih? Keywordnya susu coklat di sini. Susu coklat tuh berarti 60% kan diubah menjadi minuman rasa susu coklat. Berarti 60%-nya ya, 60% dari yang kualitas A. Ini kualitas A ya, kita lihatnya ini kualitas A nih. 60% dari ini semua nih. Ya, ini yang diubah jadi susu coklat. Berarti ini produknya ya, ada susu coklat. Tadi 60%-nya itu berarti 600. Berarti 60% dari 750, 750 kali 0,6 aja. 450. Terus 1250 kali 0,6 750. Nah, ini 600. Terus berapa lagi nih? 60% dari 1500 itu 900. Ini susu coklat ya. Nah, terus dia bilang di sini 1 liter susu sapi segar yang dialokasikan itu dapat menghasilkan 1 liter minuman susu. Ya kan, berarti ini alokasinya ya. Ini masih alokasi nih si susu coklatnya. Alokasinya. Berarti alokasinya ya itu mesti sama dengan susu yang dihasilkan. Susu coklat yang dihasilkannya segini nih. Karena 1 liter kan ya 1 liter susu sapi segar, 1 liter minuman susu. Nah, ini yang si keju yang susah nih dari kualitas B nih. Nah, berarti buat keju di sini alokasi dulu ya. Alokasi kejunya kita hitung dulu aja. Nah, ini sementara itu susu yang tidak termasuk kualitas A dalam kasus ini berarti kualitas B diolah jadi produk lain. Yaitu 70% jadi yogurt dan 30% jadi keju. Berarti alokasi buat keju saya hitung dulu di sini ya. Ini alokasi keju. Alokasi buat keju. Berarti ambil berapa tuh? 30%-nya aja. Nah, terus udah gitu susu yang tidak termasuk kualitas A katanya diubah 70% jadi yogurt dan 30% jadi keju. Berarti dari kualitas B nih. Ya, yang jadi keju teh berarti 30%-nya. Ambil aja ini 30%-nya. Alokasi buat keju teh 900. Kan 30%-nya. Ini 2250 kali 30% teh 675 ya. Terus ini berapa nih? Ini ambil 30%-nya aja. 3750 kali 0,3 berarti 1125 ya. 1125. Yang ini 900. Ya, ini 900. Terus ini 4500 kali 0,3 1350 ya. Berarti keju yang dihasilkannya di sini gini. Lihatnya. 1 liter susu sapi segar itu dapat menghasilkan 0,2 kg keju. Berarti kalau 900 liter ini, semua liter-liternya kita kali 0,2 aja. Ini tuh jadi 180. Terus 675 kali 0,2 berapa tuh? Kali 0,2. Ini 135 ya. Terus 1125 kali 0,2. Ini 225. Yang ini 180. Nah, ini 270. Nah, supaya dihasilkan 360 kg keju ya, berarti 360 T kalau kita jumlahin ini ya. 180, 135,
225 kita tambahin aja. Berapa tuh? 180 tambah 135 tambah 225. Udah tercapai ya, kan segini 540 keju. Kalau susu coklat dalam 3 hari udah tercapai belum? 750 tambah 450 1200 1800. Ini juga udah tercapai, ini 1800 ya. Berarti dia produksinya dalam waktu 3 hari aja di sini. Ya, memenuhi permintaan si konsumen deh setelah memproduksi 3 hari. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi di sini opsi yang tepatnya yang C ya. Ini bikin tabel gininya yang ribet ya. Ini saya copy aja biar gampang. Ya. Nah, ini kayak gini. Terus, nah ini soal yang ketujuh. Katanya pada hari Jumat, mesin produksi keju mengalami masalah. Sehingga hanya mampu memproduksi 25% dari banyak keju yang seharusnya dihasilkan pada hari tersebut. Ya. Jadi, hari Jumat, mesin produksi keju bermasalah. Gini deh, hari Jumatnya berarti alokasi susu yang dipasoknya berapa di sini? Buat kualitas B aja keju mah. 4.500 kan? Ya. 4.500 kualitas B itu. Nah, ini susu yang dialokasikan menjadi untuk keju sama yogurt berapa? Ini yogurt sama keju. Ya. Terus seharusnya di sini dia itu kan hanya mampu memproduksi 25% dari banyak keju yang seharusnya dihasilkan pada hari tersebut. Berarti kalau hari Jumat kudunya teh dihasilin keju sebanyak 270, iya nggak? Seharusnya Jumat tuh 270 keju. Ini seharusnya ya. Seharusnya 270 kg keju. Alokasi susunya berapa? Berarti 1350 itu ya. Liter kan? 1350 liter. Tapi dia cuma mampu memproduksi 25% dari banyak keju. Berarti 250% ya. 25% dari banyak keju yang seharusnya dihasilkan. Nah, jadi yang dialihkannya ya. Yang dialihkannya berapa persen tuh? Ini kan seharusnya 25, seharusnya mah 270 kg. Dia cuma bisa memproduksi 25%-nya. Iya kan? Berarti dia alihkan teh 75%-nya kan? 75%-nya. 75% dari 270 kg. Berarti ini kan masih dalam kilogram keju ya. Konversiin ke susu gitu ya. 270 kg-nya teh 1350. Jadi ini teh sama kayak 75/100. Ini alokasi susu yang dihasilkannya ya. Kali ini nih 1350 liter. Nah, ini buat alokasi ya. Ini buat alokasi yogurt. Alokasi yogurt aja. Terus 1 liter susu sapi segar dapat menghasilkan 0,8 liter yogurt katanya. Ya berarti yogurt yang dihasilkannya di sini tinggal kita kali 0,8 atau. Ya berarti banyak yogurt. Banyak yogurt tambahan yang dihasilkan. Ini kan yang ditanya tuh banyaknya yogurt tambahan ya.
Berarti tambahan yang dihasilkan tuh ya dari 75% itu 75% si keju yang nggak kebikin. Jadi 0,8 kali 0,75 kali 1350 gitu ya. Mangga dihitung kita berapa. Saya pakai kalkulator aja Horea menghitungnya ya. 0,8 kali 0,75 kali 1350, 810 ya. 810 liter. Jadi di sini jawaban yang tepat yang E ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Katanya pada hari Rabu beberapa mesin produksi yogurt menjalani perawatan, sehingga sebagian susu sapi segar yang seharusnya digunakan untuk memproduksi yogurt dialihkan untuk memproduksi keju. Nah, dibalik nih sekarang ya. Jika banyak keju yang dihasilkan koperasi hijau pada hari Rabu, itu 2 kali lipat dari banyak keju yang dihasilkan pada hari sebelumnya. Banyak yogurt yang dihasilkan pada hari Rabu itu berapa? Oke, berarti gini ya. Ini hari banyak keju yang dihasilkan koperasi hijau hari Rabu berapa? Ya, ini keju hari Rabu ya. Hari Rabu, ini berarti banyak kejunya. Itu 2 kali lipat. 2 kali hari Selasa. Ya. Oke. Banyak keju yang dihasilkan hari Rabu tuh. Oke. Di sini pada hari Rabu itu tuh 2 kali lipat. 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Jadi Rabu tuh bukan 225 tapi 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Nah, hari Selasa teh kan 135 kg tuh. Berarti 2 dikali 135 nih. Itu 270 kg keju. Oke, dah. Terus banyak yogurt yang dihasilkan pada hari Rabu berapa berarti? Gini ya. Pada hari Rabu beberapa mesin produksi yogurt menjalani perawatan sehingga sebagian susu sapi segar, ini kan 270 kg teh produk itu ya, produk buat kejunya. Tadi 1 liter itu teh dapat memproduksi 0,2 kg keju. Nah, sekarang kalau 270 kg berapa tuh? Berarti X kan sini. Ya udah, berarti X-nya di sini sama dengan 270 bagi 0,2. Nah, berapa nih? 270 bagi 0,2, ini teh 1350 liter. Ya. Nah, banyak yogurt yang dihasilkan pada hari Rabu. Nah, kalau hari Rabu teh kan dihasilinnya ini 1350 liter. Sorry. Bentar ya. Jika banyak keju yang dihasilkan koperasi hijau pada hari Rabu 2 kali lipat banyak keju yang dihasilkan pada hari sebelumnya, berarti 270 kg. Susu yang dialokasiinnya kan 1350 liter. Jadi hari Rabu teh kan dipasok 5.000 ya. Rabu dipasok 5.000. Ini teh pasokannya 5.000. Ya kan? Terus 5.000 kita lihatnya yang pink ini nih. Yang digolongin sebagai kualitas kualitas B kan, yang dibikin jadi yogurt sama keju. Berarti yang alokasi susu buat yogurt sama keju yang bukan kualitas B, di situ ada Y plus K aja ya. Yogurt sama keju ini teh 3.750.
Nah, terus di sini kan alokasi untuk bikin kejunya jadi 1350 liter. Jadi Y ditambah 1350 sama dengan 3750 gitu. Kan? Nah, jadi 3750 dikurangin 1350. Jadi alokasi buat yogurt teh 2400. Ya, ini teh baru alokasi. Ya. Ini alokasi yogurt. Berarti produk yogurt yang dihasilkannya kan. Nah, yogurt yang dihasilkannya 1 liter tuh dapat menghasilkan, katanya 1 liter dapat menghasilkan 0,8 kg yogurt. Nah, kalau 2400 liter berapa tuh? Ya 2400 aja kali 0,8. Berarti di sini ya 1920 ya. Kan tinggal kali silang. Jadi jawaban yang tepat ini 1920 kg liter yogurt gitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang, nah ini kayaknya yang D itu harusnya 1920. Jadi yang D ya jawabannya. Nah, sekarang teks yang ketiga buat soal nomor 9 sampai 12. Pada bulan Ramadan ini kedai Berkah menjual takjil berupa dimsum ayam dan es teler. Berarti ada 2 item ya. Dengan harga satuan, total harga 2 porsi dimsum ayam dan 3 es teler itu teh adalah 104.000. Ya, berarti saya tulis dulu ya. Persamaan 1, 2 dimsum tambah 3 es teler itu teh 104. Terus sedangkan total harga dari 5 porsi dimsum ayam dan 2 porsi es teler itu teh 161.000. Ya, jadi 5 porsi dimsum tambah 2 porsi es teler itu teh 161. Itu kan? Selain itu, kedai Berkah juga menjual kedua jenis takjil tersebut dalam paket seru. Ya, paket seru dan paket beduk. Jadi ini 2 item yang berbeda nih. Dengan harga lebih murah daripada harga satuan. Jadi ini khusus untuk harga satuan ya. Ini harga satuan. Saya tulis dulu ya, ini harga satuan. Terus ini yang paket nih. Berarti gimana nih? Ini yang paket ya, harga paket. Paket yang pertama itu teh paket seru. Itu terdiri atas 5 porsi dimsum ayam dan 3 porsi es teler katanya. 5 porsi dimsum ayam dan 3 porsi es teler dengan harga 160. Jadi ini paket seru ya. 5 porsi dimsum ayam plus 3 porsi es teler itu harganya 160. Sedangkan paket beduk terdiri dari 3 porsi dimsum ayam dan 5 porsi es teler dengan harga 150. Jadi paket beduk ini 3 porsi dimsum tambah 5 porsi es teler dengan harga 150. Nah, pertanyaannya harga 1 porsi es teler yang dijual oleh kedai Berkah adalah berapa gitu ya. Oke, berarti di sini teh ya, biar gampang harga 1 porsi es teler ya, ini eliminasi aja salah satu nih, harga satuan kan. Ini yang ditanyanya ya. Kayak ini kita kali 5 aja yang atas tuh. Yang harga satuan ini. Jadi 2 kali 5 berapa tuh? 10 ya. 10D ditambah 15E sama dengan 104 kali 5 berapa tuh? 520 ya. Jadi kita buang si D-nya gitu. Ini masing-masing kita kaliin. Yang atas kali 5, yang bawah kali 2 semua. Ini jadi 10D ditambah 4E sama dengan 322 gitu ya. Udah kurangin aja nih. Jadi 11 es teler sama dengan ini tuh 8. Bentar.
10, 19 ya. Udah estelernya berarti udah pasti 18.000 ini mah ya. 18.000 aja harga estelernya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Nah, ini saya kopas aja ya, saya butuh data ini. Nah, Raya ingin memesan 3 porsi dimsum, 3 porsi dimsum ayam, dan 2 porsi es teler di kedai Berkah. Nah, jika Raya membayar pesanan tersebut dengan uang 120.000, nah jumlah uang kembalian yang diterima Raya berapa? Ya, tadi si es teler kan kita udah dapat kan ya. Harga es teler itu 18.000. Sekarang kita cari aja harga dimsumnya. Pakai yang gampang aja yang ini nih. Masukin E-nya kita ganti 18 gitu. Jadi 5D ditambah 2 kali 18 T kan 36. Sama dengan 161. Ya berarti harga dimsumnya berapa nih? 161 kurang 36. 125 ya. 5D ini sama dengan 125. Berarti harga satu porsi dimsumnya itu 25.000 ya. Es teler mah 18. Si dimsum mah 25.000. Nah, katanya si Raya ini teh beli 3 porsi dimsum ayam. Ya, 3 porsi dimsum tambah 2 es teler. Berarti 3 kali 25 ditambah 2 kali 18. Ya. Berapa nih? Ini 75 tambah 36. Atau kurang lagi, kalau kurang mau ngutang si Rayanya ya. Enggak, kita nggak kurang ya. 75 tambah 36 berapa? 75 tambah 36 111 ya. Nah, kalau uangnya 120.000 berarti pulangannya nih berapa nih? Kembaliannya itu teh 120 dikurangin 111. 9.000 kembaliannya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini saya copy ya. Nah, itu es telernya 18.000 yang satuan dimsum 25 ya. Nah, jika Pak Haji ingin membeli 5 porsi dimsum ayam dan 5 porsi es teler, jumlah uang minimum yang harus disiapkan Pak Haji berapa? Oke. Di sini ya, kalau harga satuan tadi itu si dimsumnya kan kita udah dapat. Dimsumnya berapa sih? 25 ya. Terus harga es teler itu 18. Nah, kalau paket seru, coba ya ini paket seru. Jumlah uang minimum itu berarti kita pilih yang paling murah. Dia mau beli 5 porsi dimsum ayam sama 5 porsi es teler. Coba ya, ini kalau harganya satuan ya. Ini kalau harga satuan, kemungkinannya. Ini harga satuan. Itu teh 5 dimsum ayam berarti 5 kali 25 tambah 5 kali 18. Ini teh 125 ya. Ini 90. Ini 215. Udah gitu paket seru. Kalau paket seru itu kan berarti kalau paket seru ya ini kan 5 dimsum ayam tambah 3 es teler teh 160.000. Berarti kan dia mau beli itu kan 5 dimsum tambah 5 es teler kan. Berarti yang 2 lagi satuan. Ini 5D tambah 3E-nya ini pakai paket seru tambah 2 lagi satuan. Nah, D yang satuan saya kasih warna biru weh. Nah, yang paket seru berapa nih? 160. 2D lagi 2E, maksudnya 2 kali 2 es telernya satuan. Ya. Jadi 160 tambah 2 kali 36. 2 kali 36, 2 kali 18. Di kepala saya udah langsung 2 kali 18 tuh. Ini 196.000 kan. Terus paket beduk.
paket beduk itu teh 3 dimsum tambah 5 es teler, berarti tambah 2 dimsum gitu ya. Nah, dimsumnya teh kudu satuan yang ini mah. Coba uang minimumnya berapa nih? Cari harganya paket yang paling murah teh kalau paket atau kalau misalnya ala carte gitu. Ala carte teh satuan tambah 2 kali 25. Nah, ini 200 Tanope Go mah. Masih mahal tuh ya. Berarti yang paling murah mah yang ini nih, 196.000. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini saya kopas dulu aja ya data ininya. Nah, Bu Irda memiliki uang sejumlah 148.000 ya. Dan akan membeli dimsum ayam, es teler atau kombinasi keduanya. Nah, jumlah porsi takjil maksimum yang dapat dibeli Bu Winda itu berapa porsi? Oke ya. Berarti di sini kan uang dia teh 148.000. Jumlah porsi takjil maksimum ya. Kalau porsi takjil maksimum porsi takjil maksimum ya beli aja yang paling murah ya. Ya nggak? Beli paling murah. Beli yang paling murah. Logikanya begini, uang dia cuma 148.000 dibeliin dimsum aja cuma dapat 5 porsi si dimsumnya ya. Beliin es teler semua nih. Ya udah nggak usah pakai kombinasi-kombinasi, udah akan bisa pakai beli harga paket, dah uangnya juga kurang ya, masih ngutang, ini ngutang 2.000, ini ngutang 12.000. Jadi kudu beli yang satuan. Ini dia beli es teler aja tuh. Ya. Berarti 148 dibagi 8. Aduh, saya malas ini ya. Udahlah saya pakai kalkulator ya. Bagi 18. 148 bagi 18 berapa ya? Sebentar ya, ini saya buka kalkulator dulu. 148 bagi 18. Nah, 8,2222. Kan nggak mungkin dia dibulatin ke atas ya. Udah dibulatinnya ke bawah, dah kurang uangnya. Jadi 8 porsi. Udah gitu doang. Jadi soal nomor 12, ini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Jelas ya? Nah, sekarang teks untuk nomor 13 sampai 16. Dalam satu acara teater rakyat itu terdapat 4 baris kursi yang semuanya terisi penuh. Baris pertama sama baris ketiga masing-masing punya 8 kursi sama 16 kursi ya. Jadi baris pertama belum tahu. Baris kedua belum tahu. Baris pertama udah dikasih tahu tuh, baris pertama itu ada 8 kursi ya. Ini baris ketiga. Baris ketiga itu 16 kursi. Udah saya yakin ini karena yang dikasih taunya selisih jumlah antar kursi, jumlah kursi antar baris selalu tetap. Ini pasti barisan aritmatika nih. Ya, B4-nya ini belum tahu nih. Udah yakin ini mas saya di sini pasti selisihnya kalau selalu tetap di sini 12 gitu ya. Selisih 4 segini 20 gitu. Nah, di baris kedua jumlah pria itu adalah 2 kali jumlah wanita. Baris kedua ya. Berarti baris kedua kan ada 12. Sini ya. Dari 12 orang jumlah pria berarti laki-laki sama dengan 2 kali jumlah perempuan. Berarti laki-lakinya berapa nih? Laki-laki 2 kali jumlah wanita. Berarti laki-lakinya 1/3 aja kali 12 gitu ya. Ini 1/3 dikali 12. Ini 4 orang. 4 laki-laki. Si perempuannya sorry. Kebalik ya. Gini deh biar gampang.
Berarti laki banding perempuan berapa? 2:1 kan? Jadi laki-lakinya teh 2/3 dikali 12. Ini 8. Perempuannya 1/3 kali 12. Ini 4. Nah, banyak cara memilih 2 orang di baris kedua dengan setidaknya terpilih 1 pria, ya. Pilih 2 orang. Berarti memilih 2 orang di baris kedua dari 12 orang dipilih 2. Ya kan? Setidaknya 1 pria. Ya, total semua caranya aja di berapa nih? Dari 12 dipilih 2, ini total semua caranya ya. Berarti di sini teh kan, ini baris. Berarti yang tanpa syarat aja dulu ya, 12C2. Ini tanpa syarat. Dikurangin terpilih perempuan semua aja. Perempuan teh 4, 4C2. Nah, udah ini hitung. Kan terpilih 1 pria teh bisa 1 laki-laki, 1 perempuan, atau dua-duanya laki-laki ya. Atau biar gampang, ini semua cara atau tanpa syarat gitu ya. Tanpa syarat dikurangi kepilih perempuan semua. Jadi ini bisa juga pakai cara yang kedua nih. Tanpa syarat dikurangi terpilih dua-duanya perempuan. Jadi 12C2 itu 12 kali 11 kali 10 faktorial bagi 10 faktorial kali 2 faktorial gitu kan. Kurangi 4C2, 4 kali 3 kali 2 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini saya hitung aja ya. Coret, coret, ini jadi 6. Ini coret, coret, ini 2. 6 dikurangin 6. 60 cara. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Nah, ini saya copy aja datanya. Nah, soal nomor 14. Jumlah kursi di baris keempat 20. Ya, benar. Banyak cara memilih 3 relawan dari baris pertama untuk tampil di panggung adalah 58 cara. Berarti sini dari 8 orang ya. Pernyataan kedua nih. Berarti dari 8 dipilih 3. 8C3. Ini teh 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ini 5 faktorial, ini kali 3 faktorial teh 6. Ntar, ini saya coret dulu. Jadi 8 kali 7 ini 56. Ini benar juga. Ya. Terus jika jumlah pria di baris keempat ada 8 orang. Baris keempat itu kan prianya 8 orang, berarti laki-lakinya 8. Ya. Perempuannya ya kudu 12 ya. Karena kan 20 orang. Perbandingan jumlah pria dan wanita berarti 8 banding 12. Bagi 4 aja. Ini 2, ini bagi 4 3 ya. Jadi perbandingannya di sini 2/3 ya. Jadi jawabannya di sini salah ya. Jadi buat soal nomor 14 ini benar sama salah. Nah, ini saya copy lagi aja buat soal nomor 15. Biaya tiket untuk setiap kursi teater rakyat itu adalah 10.000. Ya. Jumlah pendapatan dari penjualan tiket berarti tambahin semua nih. 8 tambah 12, 20 tambah 20, 40 tambah 16, ini 56 kan totalnya. Berarti 56 aja kita kaliin sama 10.000. Jadi ini totalnya 560.000 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada satu pementasan, 2 relawan dari baris kedua
diminta untuk tampil di panggung. Nah, ini saya copy lagi. Ini tar. 2 relawan dari baris kedua, berarti dari 12 dipilih 2 ya. Berarti dari 12 dipilih 2 gimana nih? Ini 12 nya 2 aja ya. Ini 12 faktorial, 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi 10 faktorial kali 2 faktorial ya. Ini coret. Ini juga coret. 6 kali 11 yaitu 66. Ya, 66 cara. Jadi ini jawaban yang tepat yang D ya. Nah, sekarang teks yang kelima buat soal nomor 17 sampai 20. Ceritanya gini. Gambar di bawah adalah peta jalan untuk satu kecamatan yang memuat desa A, B, C, dan D. Untuk mencapai satu desa dari desa lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti garis-garis pada gambar ya. Jarak desa A dan B itu adalah 6 km. Serta titik-titik berwarna merah itu tidak dapat dilalui. Ya. Nah, di desa A dan C terdapat percabangan sungai yang membentuk seperempat lingkaran yang ditunjukkan dengan busur berwarna biru. Nah, panjang rute terpendek yang dapat ditempuh dari desa A ke B berapa? Nah, ini yang ada titik merah itu berarti nggak bisa dilewatin nih. Ya. Terus jarak desa A dan B itu tuh 6 km ya. A dan B ini berapa garis nih? Kita lihat aja ya. 1, 2, 3 ya. Berarti 3 garis di sini. 3 garis itu 6 km. Berarti kalau 1 garis ini 2 km kan. Nah, udah gitu panjang rute terpendek berarti karena dia nggak bisa lewat atas, dia tuh kudu ke sini. Ya. Terus naik ke atas 3 satuan. Gini, sorry. Nih, yang biru ya. Terus belok ke sana. Jadi berapa garis nih? 1, 2, 3, 4, 5 garis kan? Ya. Berarti kalau 5 garis berapa nih? 5 garis ya 10 km gitu ya. Jadi buat soal nomor 17 jawaban yang tepat di sini adalah 10 km. Yang A ya. Nah, ini saya copy aja informasi ini ya. 1 garis 2 km. Saya gedein ya. Nah, itu jarak desa A dan C berapa tuh? Berdasarkan teks, tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Nah, ini kan untuk mencapai satu desa dari desa lainnya, kendaraan tuh harus menggunakan jalan seperti garis-garis pada gambar ya. Nah, jarak desa A dan C. Kalau jarak di matematika itu berarti kita hitung aja jarak titik ke titik gitu ya. Jarak titik ke titik ya berarti di sini lihat aja nih koordinatnya berapa nih. Bikin aja ya koordinatnya. Ini 1, kalau ini berapa satuan nih dari A ke C. Yang X-nya aja. Nanti tinggal Pitagoras kalau jarak mah. A ke C ya. Nah, ini berapa satuan tuh? 4 ya. Kan 4 garis. 4 terus ke atas 4. Berarti ini kan jaraknya ya. A ke C berarti 4 sama 4 akar 2. Berarti jaraknya di sini 4 akar 2 kita kudu kaliin sama 2 km. Harusnya 8 akar 2 km. Ini salah berarti ya. Terus A ke D. A ke D jaraknya ini 1 satuan. Nah. Terus ini berapa satuan nih?
3 satuan ya. Berarti Pitagoras saja, akar 9 tambah 1 akar 10 ya. Berarti harusnya di sini buat pernyataan yang kedua jaraknya teh akar 10 dikali 2. Ya 2 akar 10 km. Ya, jadi ini salah juga nih. Nah, yang ketiga, jarak desa B ke desa D berapa tuh? B ke D ya. Ini berapa satuan nih? 3. Ini 4 ya. Berarti B ke D mah yang ini. Saya pakai garis hijau aja. 3, 4 mah triple ya. Ini 5 kan berarti. Triple Pitagorasnya. Berarti yang ketiga, S-nya. Kita sama dengan 5 kali 2. 5 kali 2 10 km ya. Jadi jawabannya yang ini benar gitu ya. Jadi urutannya salah, benar. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Hati-hati ya, di sini satu garisnya 2 km. Panjang salah satu cabang sungai dari desa A dan C. A dan C salah satu cabang sungai itu berarti si busur itu berapa gitu ya. Busur setengah lingkaran ini kan bentuknya seperempat lingkaran ya enggak? Seperempat lingkaran. Berarti ya keliling seperempat lingkaran aja di sini. Berarti kelilingnya sama dengan seperempat kali keliling lingkaran tapi kali diameter kan. Nah itu tuh berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 garis nih. Jari-jarinya 4 garis. R-nya sama dengan 4 garis. Diameternya berarti 8 garis. Berarti konversi ke kilometer ya ini 16 km kan. Nah kali 16. Ya udah di sini 16 bagi 4 ya 4 pi kan. 4 pi kilometer. Berarti soal nomor 19 ini jawabannya yang B ya. Nah soal nomor 20, luas daerah yang dibatasi oleh cabang sungai. Nah lihat ya, ini teh sebenarnya kita lihat salah satu busur ya. Ini seperempat lingkaran dikurangin luas segitiga sama sisi. Kan berkali-kali saya udah pernah ngajarin soal ini, pernah keluar di TO Inten. Ya, TO bimbel-bimbel lain juga pernah. Nah, ini kan seperempat lingkaran nih. Kurangin segitiga sama sisi, kita dapat luas setengah daun nanti. Setengah daun teh yang ini nih. Nanti kaliin 2, ya. Jadi langsung aja 2 dikali luas seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran kurangi luas segitiga sama sisi ya. Jadi 2 dikali seperempat lingkaran itu seperempat pi kali jari-jarinya. Tadi jangan lupa ya, satu garis itu 2 km. Di sini teh jari-jarinya 4 garis kan. 4 garis ini teh berarti 8 km ya. Jari-jarinya R kuadrat berarti 8 kuadrat tuh 64 kurangi setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 4 kali 4 ya, 4 garis itu 8 km kali 8 km sama berapa nih? Ini bagi 4 ya, ini 16, ini 4 ya. 16 kali 2 itu jadi 32 pi dikurangin 32 kali 2 64 ya. Ya udah ini luasnya ya. Ingat luasnya kudu 2 daun ya, bukan 1 daun doang. Ya, 2 daun nih saya arsir. Ya. Yang luasnya 2 daun ini. Jadi jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Yang E ya.